10 gejala ginjal rusak pada anak yang sering diabaikan orang tua. Yang pertama, anak jarang buang air kecil atau warna urin enggak normal. Anak hanya buang air kecil 1-2 kali sehari, atau jaraknya sangat jauh dari biasanya. Saat buang air kecil, warnanya lebih gelap, kuning tua seperti teh, kecoklatan, bahkan keruh. Urin kadang berbusa atau berbau sangat menyengat. Bahkan anak sering mengeluh sakit saat pipis atau nggak merasa nyaman tapi nggak jelas kenapa. Jadi, anak-anak saat ini nih banyak mengkonsumsi minuman manis kemasan yang warna-warnaan, susu kental manis, es teh manis, atau boba yang justru membuat mereka jarang minum air putih. Selain itu, terlalu sering menahan pipis karena asik main, sekolah juga bisa memperberat beban ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah dan membuang limbah serta kelebihan cairan dari tubuh melalui urin. Bila ginjal mulai rusak, produksi urin akan menurun. Karena ginjal tidak menyaring dengan baik, menyebabkan anak jadi jerang pipis. Kadar limbah metabolik meningkat, urin jadi lebih pekat, warnanya berubah, bahkan bisa berbusa karena mengandung protein atau proteinuria. Dalam beberapa kasus, warna kecoklatan bisa disebabkan oleh adanya sel darah merah dalam urin, tanda adanya peradangan pada ginjal. Halo semuanya, perkenalkan namaku Mantri, seorang perawat yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Kali ini, aku akan menjelaskan tentang gejala kerusakan ginjal pada anak, sehingga orang tua ataupun kerabat dekat bisa lebih menyadari tentang kerusakan ginjal ini. Karena ginjal anak cuma 2 loh, kalau sudah rusak sangat sulit mencari penggantinya, dan hanya ada penyesalan seumur hidup. Oke, yang kedua, anak cepat lelah dan tidak aktif bermain. Anak yang biasanya aktif dan banyak bergerak, mendadak lebih diam, mudah ngantuk, atau hanya ingin duduk, sering mengeluh capek, atau malas main, bahkan untuk aktivitas yang dulu disukai. Setelah bermain sebentar, sudah minta berhenti karena nggak kuat. Nafas jadi lebih pendek dan mudah ngos-ngosan. Banyak anak kini menghabiskan waktunya di depan layar, baik untuk hiburan ataupun belajar. Kurangnya aktivitas fisik memperburuk sirkulasi dan fungsi otot, sehingga ketika gejala kelelahan akibat ginjal muncul, orang tua sering mengira itu hanya akibat dari anaknya yang kurang gerak. Ginjal yang sehat ini memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Ketika ginjal bermasalah, produksi eritropoietin menurun, sehingga jumlah sel darah merah berkurang. Akhirnya, terjadi anemia. Tubuh kekurangan oksigen, dan anak jadi cepat lelah. Selain itu, penumpukan limbah seperti urea dalam darah membuat metabolisme tubuh terganggu, menyebabkan kelemahan otot dan lesu. Oh ya, ternyata 80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat? Subscribe aja kok, gratis. Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, bengkak di sekitar mata dan kaki tangan. Salah satu fungsi utama ginjal adalah menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Bila ginjal tidak berfungsi dengan baik, cairan tidak bisa dikeluarkan secara optimal dan air menumpuk di jaringan tubuh yang menyebabkan edema atau pembengkakan, terutama di daerah dengan jaringan longgar seperti kelopak mata. Bila protein keluar lewat urin, maka kadar albumin dalam darah turun. Cairan jadi mudah bocor ke jaringan, menyebabkan pembengkakan di area tangan dan kaki. Biasanya, anak saat bangun pagi, kelopak mata terlihat lebih sembab atau bengkak. Sepatu atau sandal yang biasanya muat, tiba-tiba sempit di bagian atas kaki. Tangan anak tampak berisi atau agak kaku saat digerakkan, meskipun berat badan nggak bertambah. Dalam kasus lebih lanjut, wajah anak terlihat lebih bulat atau tampak seperti bengkak isi air. Nah, makanan kemasan seperti keripik, nugget, instan, dan snack asin ini mengandung garam dan minuman tinggi. Bila dikonsumsi berlebihan dan ginjal anak nggak mampu menyeimbangkan elektrolit dengan baik, hal ini bisa mempercepat timbulnya retensi cairan dan pembengkakan. Yang keempat, mual dan muntah berulang tanpa sebab yang jelas. Biasanya anak tampak kehilangan nafsu makan, mengeluh, mual, atau ngerasa enek saat mencium bau makanan. Sering muntah tanpa alasan yang jelas. Nggak sedang flu, nggak jatuh, nggak batuk, tapi muntah terus-menerus. Muntah bisa terjadi pagi hari sebelum makan atau setelah makan. Dan terkadang disertai rasa pahit dan bau amonia di mulut.
Jadi saat ginjal nggak mampu menyaring limbah metabolik seperti urea, zat-zat ini akan menumpuk di dalam darah. Kondisi ini disebut uremia. Salah satu efek dari uremia adalah mengganggu pusat mual dan muntah di otak, sehingga anak merasa mual bahkan saat tidak ada makanan di lambungnya. Selain itu, kadar asam lambung juga bisa terganggu akibat ketidakseimbangan elektrolit, menambah rasa nggak nyaman di perut. Nah, ini sering disebabkan karena konsumsi berlebihan makanan instan, mie, permen asam, dan minuman soda yang membuat sistem pencernaan anak lebih rentan. Jika ginjal sudah mulai rusak, makanan-makanan ini mempercepat gejala mual dan membuat anak makin sulit makan sehat. Yang kelima, gangguan tumbuh kembang. Ginjal berperan penting dalam metabolisme vitamin D aktif dari pengaturan keseimbangan kalsium, fosfor, dan unsur penting untuk pertumbuhan tulang. Jika ginjal rusak, maka produksi vitamin D aktif akan menurun sehingga tulang tidak mampu menyerap kalsium dengan baik. Tubuh anak bisa mengalami gangguan hormon pertumbuhan karena ginjal juga berperan mengatur kadar hormon tersebut. Akibatnya, anak bisa mengalami stunting sekunder akibat penyakit ginjal kronis. Biasanya anak tampak terlihat lebih pendek dibandingkan teman sebayanya. Berat badan nggak naik selama berbulan-bulan. Yang sedihnya orang tua mengira anaknya memang kecil, padahal tumbuh kembangnya yang terhambat. Nah, anak yang kecanduan makanan cepat saji, jarang minum susu, atau jarang terpapar sinar matahari bisa semakin beresiko mengalami gangguan pertumbuhan saat fungsi ginjalnya terganggu. Yang keenam, kulit gatal, kering, atau tanpa kusam. Biasanya anak sering menggaruk badan tanpa sebab yang jelas. Bahkan nggak ada gigitan serangga ataupun alergi. Kulit tampak kering, kasar, dan nggak bercahaya. Meski sudah dikasih lotion dan pelembab, kadang muncul bintik-bintik atau bekas garukan karena gatalnya yang nggak tertahankan. Nah, ginjal sehat ini membantu membuang kelebihan fosfat dan limbah metabolik. Bila ginjal rusak, fosfat menumpuk di dalam darah dan menyebabkan iritasi saraf di bawah kulit, menimbulkan rasa gatal. Selain itu, penurunan aliran darah ke kulit akibat anemia juga membuat kulit tampak lebih kusam. Jadi, gatal ini bukan karena alergi ya, tapi karena disfungsi metabolik dalam darah. Biasanya ini karena anak-anak terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi fosfat seperti sosis, keju olahan, atau minuman instan yang tinggi soda, bisa mengalami penumpukan zat ini jika ginjal tidak bekerja dengan optimal. Yang ketujuh, bau mulut aneh seperti amonia. Biasanya nafas anak berbau seperti logam, amis, atau air kencing ya. Meskipun giginya sehat, bau mulut ini nggak membaik setelah sikat gigi atau bahkan minum air. Kadang-kadang juga mengeluh rasa pahit di mulut atau lidah terasa aneh. Nah, limbah seperti urea yang seharusnya dibuang oleh ginjal mulai menumpuk di darah. Urea ini kemudian berinteraksi dengan bakteri di mulut, membentuk amonia yang menghasilkan bau khas pada nafas atau uremic factor. Selain itu, kondisi ini bisa mempengaruhi nafsu makan dan membuat anak merasa cepat mual saat mencium aroma makanan tertentu. Yang kedelapan, sering sakit kepala dan sulit berkonsentrasi. Penyakit ginjal bisa menyebabkan tekanan darah anak naik diam-diam. Anak bisa sering mengeluh sakit kepala, terutama di pagi hari, sulit berkonsentrasi di sekolah atau dalam aktivitas sehari-hari, dan anak jadi mudah marah atau emosional tanpa sebab yang jelas. Gaya hidup anak yang sering begadang, mengkonsumsi minuman tinggi kafein atau gula, serta kebiasaan minum obat atau suplemen berlebihan tanpa pengawasan dokter, bisa menyebabkan tekanan darah meningkat secara diam-diam dan akhirnya merusak ginjal. Dan yang terakhir adalah anak lebih mudah mengalami infeksi. Fungsi ginjal terganggu juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh anak melemah. Anak jadi mudah sakit dan rentan terkena infeksi. Baik infeksi saluran kencing, infeksi saluran pernapasan, atau infeksi kulit. Biasanya, anak sering mengalami demam atau sakit berulang dalam waktu singkat. Anak mengalami infeksi saluran kencing berulang, seperti mengeluh sakit saat buang air kecil, dan luka kecil di kulit anak sulit sembuh, bahkan cepat bernanah. Jika kondisi ini terjadi berulang kali, jangan ragu bawa anak ke dokter ya, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pemeriksaan fungsi ginjal. Dengan memahami gejala-gejala ini sejak awal, Anda bisa mengambil langkah penting untuk menjaga kesehatan ginjal anak, seperti mengurangi kebiasaan konsumsi minuman manis saset, ajarkan anak untuk rutin minum air putih, kurangi kebiasaan begadang, ajak anak rutin olahraga, dan hindari pemberian suplemen dan obat berlebihan,
Serta, biasakan anak makan buah dan sayur segar. Ingat, mendeteksi secara dini berarti memberi kesempatan yang jauh lebih besar untuk anak agar tumbuh sehat dan bahagia. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.